Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen dan beberapa saham di satu sektor yang sama. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Akra. Akra pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 7% lebih ke harga 1070. Dan secara tren bisa kita lihat Akra saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan saat ini mencoba untuk naik melewati resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi walaupun hari Kamis kemarin naik sangat tinggi 7% lebih dan berada di atas harga 1000, ini memang belum terkonfirmasi break, walaupun potensinya sangat besar untuk break dari resisten psikologis ini. Sebelumnya bisa kita lihat, Akra juga beberapa kali harganya berada di atas harga 1000, tapi karena candle masih berada dalam garis resisten ini saya pribadi tidak menganggap break. Dan ternyata bisa kita lihat masih bergerak sideways. Dan saat ini pun walaupun berada di atas harga 1000, karena candle masih berada dalam garis harga 1000, ini juga belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren, Akra saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan bisa kita lihat di history sebelumnya, di atas resisten 1000, resisten berikutnya yang terdekat itu di harga 1100. Ini bisa kita lihat zoom di sini. Karena sebelumnya beberapa kali menyentuh harga 1100, Akra gagal break dan di atas harga 1100 itu di sekitar harga 1150. Nanti apabila teman-teman sudah mempunyai saham Akra di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena garis uptrend Akra saat ini masih belum patah. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 895. Dan untuk support terdekat Akra sebenarnya di harga 950. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan hari Kamis kemarin keluar berita bahwa Akra bakal bagi dividen 572,4 miliar. Jadi setelah RUPST keluar pemberitaan ini bahwa Akra akan bagi dividen sebesar 51% lebih dari laba bersih tahun 2021. Bisa kita baca di sini, total dividen cash yang dibagikan sebenarnya 29 per saham. Tapi karena sebelumnya sudah membagikan dividen income 12 per saham pada tanggal 19 Agustus 2021, sisanya akan didapatkan itu hanya 17 per lembar saham yang akan dibagikan pada tanggal 24 Mei 2022. Dan untuk charm date-nya bisa kita lihat, untuk charm dividen di pasar reguler itu di tanggal 17 Mei 2022. Jadi pembayaran di tanggal 24 tapi charm date-nya itu di 17 Mei. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat hari Kamis kemarin masih masuk akumulasi saham Akra. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Akra bulan depan atau bulan Mei, pada awal Mei ini masih ada potensi untuk naik mengetes resisten terdekat di 1100. Untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, memang saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk entry membeli saham Akra di harga sekarang. Karena saham Akra sudah saya update terus pada saat dia masih belum berhasil break dari garis EMA 50. Setelah berhasil break pun beberapa kali sudah saya update. Dan saat ini tinggal kita hold atau tentukan kapan mau take profitnya saja. Apabila teman-teman ingin take profit jangka pendek dan sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 1100. Atau hold saja selama harga 1000 tidak terlewati pun masih oke. Karena saat ini apabila terkonfirmasi break dari harga 1000, harga 1000 akan berubah menjadi support psikologisnya. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1000, minimal trend uptrend jangka menengah Akra masih bagus. Sehingga ada potensi untuk naik kembali. Atau untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50 sebelumnya, bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi trailing stopnya di garis EMA 50 apabila teman-teman beli pada saat sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 ini. Jadi ingat, trading plan teman-teman pasti berbeda-beda karena entry level teman-teman juga berbeda.
Jadi tiap-tiap orang punya target masing-masing. Jadi teman-teman coba analisa kembali baiknya gimana, teman-teman mau take profit di harga berapa dan sebagainya. Tapi intinya saat ini Akra masih sangat layak untuk di hold. Apalagi dividennya tidak terlalu besar, sehingga kemungkinan untuk terkena dividen trap menurut saya juga masih sangat kecil. Jadi intinya untuk saya pribadi selama masih bertahan di atas harga 1000, trennya masih aman untuk kedepannya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Elsa. Elsa berbanding terbalik dengan Akra, saat ini trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya Elsa juga trennya sangat uptrend. Pada saat dia bergerak uptrend, Akra baru mencoba untuk break dari garis EMA 50. Setelah Akra berhasil break, Elsa malah mulai bergerak turun. Dan saat ini bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini memang terlihat sideways, tapi sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk support terdekat saat ini di harga 280, resistance saat ini di garis EMA 150 di harga 292, garis EMA 50 di harga 294. Jadi kemarin berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini pun Elsa masih gagal break. Dan bisa kita lihat walaupun dia berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 pun sebelumnya Elsa juga masih gagal naik melewati harga 300. Jadi di posisi tanggal 5 April kemarin berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 sudah berhasil naik, tapi pada saat menyentuh harga 300 Elsa juga masih gagal break. Jadi untuk amannya apabila teman-teman mau membeli saham Elsa, supaya trennya lebih baik, Elsa harus naik di atas harga 300. Jadi apabila berhasil naik di atas harga 300, baru trennya akan mulai bergerak uptrend lagi. Selama masih gagal break, peluangnya lebih besar untuk sideways cenderung downtrend. Jadi untuk Elsa teman-teman juga harus hati-hati. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk akumulasi pada kenaikan hari Kamis kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Elsa juga potensinya pada awal Mei depan masih akan bergerak sideways dengan range harga 280 sampai harga 300. Selama belum ada akumulasi besar, sepertinya Elsa masih akan kesulitan untuk break harga 300 ini. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga sudah beberapa kali mencoba break harga 300, selalu gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi karena posisi trennya masih seperti ini, lebih baik kita swing trade. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat memang masih gagal break dari harga 300. Karena walaupun kita hold terus selama masih bertahan di atas harga 280, trennya masih cenderung kurang bagus menurut saya. Karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi tetap harus hati-hati. Kecuali saya bilang apabila Elsa sudah berhasil naik di atas harga 300, maka trennya akan lebih baik. Berikutnya saya akan analisa saham Medco. Medco hari Kamis kemarin juga naik 2% lebih ke harga 550. Dan untuk tren bisa kita lihat pergerakan Medco mirip dengan Elsa. Jadi beda dengan Akra juga. Jadi pergerakan Medco bisa kita lihat hampir mirip dengan Elsa, sebelumnya juga naik uptrend. Saat ini trennya juga sudah mulai melemah. Memang masih sideways saat ini, tapi terlihat juga sama masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Untuk support Medco saat ini di harga 530 dan untuk resisten EMA 150 saat ini di 555. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 560. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat Medco sempat rebound dari harga 530, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata masih gagal break dan turun kembali. Jadi saat ini Medco juga trennya sudah mulai melemah, jadi harus hati-hati. Untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing juga terlihat masih masuk akumulasi pada kenaikan hari Kamis kemarin. Jadi untuk Medco menurut saya juga pergerakannya atau trading plan-nya hampir mirip dengan Elsa. Teman-teman bisa swing trade dengan target take profit di sekitar garis EMA 50 apabila gagal break, atau tunggu Medco berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry dengan target terdekat di 600 sampai 630.
Jadi tetap apabila teman-teman sebenarnya masih mau hold di harga 530 karena sebelumnya support ini kuat menahan penurunan dari saham Medco, tapi teman-teman harus disiplin karena selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, trennya akan terus melemah. Jadi potensinya lebih besar untuk sideways cenderung downtrend. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 pelan-pelan sudah mulai mengarah ke bawah. Apabila berpotongan dengan garis EMA 150, maka potensi akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi tetap harus hati-hati untuk saham Elsa maupun Medco, karena secara tren saat ini sudah terlihat mulai melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.